Baik, di sesi kali ini kita akan membahas tentang belajar las SMAW. SMAW ini adalah pengelasan yang paling umum, paling mudah, dan paling banyak kita jumpai di sekitar kita. SMAW ini adalah singkatan dari Shield Metal Arc Welding, atau shield ini artinya pelindung, metal ini adalah logam atau baja, kemudian arc adalah busur, dan welding adalah pengelasan. Jadi pengelasan dengan busur yang terlindung. Pelindungnya apa? Pelindungnya adalah flux. Flux pada pengelasan SMAW ini menggunakan kawat logam, intinya kawat logam kemudian dilapisi dengan flux atau diselubungi dengan flux yang nantinya akan menjadi pelindung pada saat proses pengelasan sedang berlangsung. Nah, apa saja sih isi pembahasan dari pengelasan SMAW? Kita akan membahas tentang jenis-jenis dari proses las. Jadi proses las itu tidak hanya SMAW saja, ada GMAW, FCAW, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu las SMAW? Yang ketiga, alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk belajar pengelasan SMAW. Yang keempat adalah bagaimana setting ampere. Karena pada pengelasan SMAW ini, parameternya hanya setting ampere saja yang pada mesin. Untuk parameter jarak busur itu nanti pergerakan tangan kita. Nah, kemudian teknik ayunan. Teknik ayunannya bagaimana? Apakah ditarik lurus? Apakah diayun setengah lingkaran? Atau diayun seperti huruf C dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kriteria las yang bagus. Dari sini nanti kita belajar seperti apa sih las yang bagus itu, seperti apa las yang tidak bagus. Nah, itu nanti ada kriterianya masing-masing. Kemudian jenis proses las. Selama ini kita nyebutnya yang paling umum adalah untuk las SMAW ini las listrik. Padahal hampir semua pengelasan ini menggunakan listrik. Nah, pengelasan ini macamnya ada lumayan banyak, kita akan bahas singkatan dan bagaimana cara kerjanya satu persatu. Pertama adalah las yang akan kita bahas kali ini yaitu SMAW atau Shield Metal Arc Welding. Ada yang menyebutnya dengan las stick karena kawat lasnya bentuknya stick. Ada juga yang menyebutnya MMA atau Manual Metal Arc. Nah, yang paling umum ya sebutannya las listrik. Kemudian ada las GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding. Nah, ini pengelasannya menggunakan elektroda tungsten, tapi elektrodanya tidak ikut mencair. Yang mencair adalah logam pengisinya. Selain penyebutan GTAW, pengelasan GTAW ini juga disebut dengan TIG atau Tungsten Inert Gas. Intinya menggunakan tungsten. Kemudian yang ketiga ada mesin GMAW. GMAW ini kategori lasnya yang semi otomatis. Kenapa dibilang semi otomatis? Karena kawat lasnya keluar secara otomatis tapi gerakannya masih manual. GMAW ini singkatan dari Gas Metal Arc Welding. Jadi pengelasannya menggunakan pelindung gas. Gasnya apa yang digunakan untuk melindungi? GMAW ini ada dua jenis gas, MIG dan MEG. Kalau MIG itu metal inert gas. Karena inert, maka gasnya menggunakan gas mulia seperti gas helium atau argon atau campuran dari argon dan helium. Kemudian ada MEG atau MAG, yaitu metal active gas. Karena gasnya aktif, maka menggunakan gas CO2. CO2 itu bersifat aktif. Jadi dia mengusir oksigen sekaligus aktif membentuk senyawa dengan logam las. Kemudian ada FCAW. Sebenarnya GMAW dan FCAW ini mesinnya sama. Perbedaannya ada pada kawat lasnya. Kalau GMAW ini kawatnya solid atau kawat biasa, sedangkan FCAW di dalam kawatnya ada inti dari flaknya. Kawatnya cara kerjanya mirip dengan SMAW. Kalau SMAW kawatnya ada di luar. Kalau SMAW pelindungnya ada di luar, kawatnya di dalam. Kalau FCAW kawatnya di luar, pelindungnya di dalam. Maka
FCAW ini adalah singkatan dari flux core arc welding atau pengelasan yang fluxnya ada di inti kawat atau di dalam. Kemudian ada SAW. SAW ini adalah pengelasan dengan pelindung pasir. Kok bisa pasir dipakai? Ya bisa. Fluxnya berbentuk pasir. Jadi SAW ini adalah singkatan dari submerged arc welding atau pengelasan busur terendam. Selain SAW ini ada nama lainnya, yaitu ada yang menyebut SBAW, singkatannya sama, submerged arc welding. Kemudian ada RSW. RSW ini adalah resistant spot welding. Jadi bentuknya hanya las titik saja. Biasanya plat yang bisa dilas menggunakan RSW ini adalah plat-plat tipis dengan ketebalan 2 mm ke bawah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita ada LBW atau laser beam welding. Ini teknologi yang cukup baru dan harga mesinnya masih sangat mahal. Walaupun mesinnya terlihat sederhana, banyak dipakai juga, tapi untuk industri-industri yang skalanya besar. Kemudian apa itu SMAW? Nah, nama lain dari SMAW adalah stick welding. Ini adalah power source atau trafo. Nah, di sini kita ibaratkan dengan lambang listrik. Yang penting nanti ada tegangan. Dari tegangan itu akan ada beda potensial. Dari adanya beda potensial, maka arus listrik akan mengalir. Aliran arus listrik ini akan menimbulkan loncatan elektron. Nah, loncatan elektron ini yang menyalakan busur api. Dari busur api ini akan mencairkan logam las atau kawat las dan juga material inti. Dari pencairan ini maka akan terbentuk suatu welding atau suatu las-lasan. Nah, ini adalah stang las yang di sini akan dipegang oleh tukang las. Kemudian intinya ini adalah kawat logamnya. Kemudian di luarnya yang warna lebih gelap ini adalah fluxnya. Flux ini akan mencair membentuk lapisan slag. Kalau belum mencair ini namanya flux. Kalau setelah mencair dan membeku ini namanya slag. Nah, seperti ini cara kerjanya, yaitu dengan mencairkan material induk dan juga logam las secara bersamaan, kemudian membeku dan menjadi suatu sambungan atau suatu pengelasan. Alat dan bahannya apa saja? Pertama adalah mesin las. Mesin las SMAW ini bentuk luarnya hampir sama, yaitu hanya terdiri dari kontrol ampere, kemudian tempat keluarnya kabel atau nanti yang akan terhubung dengan stang las. Mesin lasnya untuk las SMAW ini ada las AC dan juga DC. Untuk DC ini bisa kita atur mau DC plus atau DC min. Selain mesin las ada juga kabel dan holder. Nah, kabel ini adalah yang keluar dari masing-masing kutub. Ini ada kutub positif dan kutub negatif kalau lasnya DC. Kalau lasnya AC ya hanya satu kutub saja. Biasanya api dan netral. Kemudian ada kawat las. Nah, kawat lasnya seperti ini bentuknya, seperti stick. Dan kemudian ada material yang akan kita las atau yang akan kita sambung, dan juga kita membutuhkan kaca agar tidak silau. Kaca las ini tingkat kegelapannya macam-macam, mulai dari 9 sampai 12. Ada juga yang nilai kegelapannya 6 sampai 12. Biasanya untuk las SMAW ini menggunakan angka 10 atau 11. Kemudian bagaimana sih cara nyeting ampere pada pengelasan SMAW? Caranya adalah lihat dari box elektroda. Nah, ini sudah ada gambar yang sudah saya siapkan. Hampir di setiap elektroda itu ada rekomendasi ampernya. Nah, semisal ini adalah kawat las stainless dengan diameter 1,6. Ini kalau 1,6 panjang kawatnya 250 mili atau 25 cm. Ampere yang digunakan sebaiknya berkisar di angka 20 hingga 45. Nah, ini kan masih rentang ya. Dari 20 sampai 45. Kita pakai berapa? Kita pakai yang ada di antara ini. 20 sama 45. Tengah-tengahnya berapa? Misal tengah-tengahnya 35 atau 33. Nanti kita coba untuk ngelas.
Kalau 33 ternyata kebesaran, nah kita kecilkan sedikit. Atau 33 kekecilan kurang besar, kita besarkan sedikit, di mana batas ampernya adalah 20 hingga 45 ampere. Nah, akibatnya apa? Atau bagaimana sih gejalanya kalau ampere kita kebesaran? Kalau ampere kebesaran biasanya nyalanya itu tidak stabil, atau ada kalau orang Jawa bilang gebros, terlalu besar. Penetrasinya terlalu dalam, atau terlalu muncul terlalu banyak spatter. Nah, itu akibatnya kalau ampere kebesaran. Akibatnya apa? Kalau ampere kekecilan biasanya nyalanya susah. Sekali tempel langsung lengket. Lengket, dilepas lagi agak susah, baru tempel sedikit lagi lengket juga. Nah, itu biasanya karena kekecilan. Kemudian teknik ayunan pada pengelasan SMAW. Bentuk ayunan gerakan elektrodanya bisa ditarik lurus tanpa diayun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah diayun zigzag. Zigzag seperti ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri sambil berjalan maju. Kemudian diayun setengah huruf C. Nah, ayunannya seperti bergelombang begitu, dari kiri ke kanan sambil berjalan maju, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ayunan ini tidak baku, masih ada berbagai jenis bentuk ayunan. Hanya saja ini adalah bentuk dasarnya. Nanti kita akan coba ketika kita melakukan praktek pengelasan. Kemudian kriteria las yang bagus. Pertama adalah tampilan root. Nah, yang dimaksud root itu mana sih? Root itu adalah yang paling bawah ini. Ini adalah dua jenis pengelasan yang sama, perbedaannya ada pada multi layernya. Yang ini single layer, yang ini tiap satu layer ada beberapa pas. Yang ini tiap satu layer ada satu pas. Rootnya yang mana? Rootnya adalah yang bawah ini dan juga yang ini. Root yang bagus itu adalah yang mempertemukan antara dua material ini tanpa adanya celah. Jadi boleh muncul dengan batasan 1 mm. Kemudian tampilan capping. Capping itu adalah bagian yang atas ini. Capping ini punya batas ketinggian, yaitu rata-rata umumnya menyebutkan tidak boleh lebih dari 3 mili. Kalau lebih dari 3 mili, biasanya harus di-repair, digerenda sampai ketemu maksimal 3 mili. Selain itu, yang terakhir adalah tidak ada cacat, yaitu mulus dan continuous. Baik, demikian pembahasan kita tentang pengantar las SMAW. Jika kalian ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas seputar teknik pengelasan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.